Nadia dan Arga udah pacaran hampir 4 tahun. Dan selama itu mereka terlihat seperti pasangan yang ideal banget. Teman-teman kampus maupun kerjaan yang kenal mereka sering bilang kalau hubungan mereka tuh goals banget. Arga tipe cowok yang kalem tapi perhatian. Sedangkan Nadia dikenal sebagai cewek yang ceria, supel, dan gampang bikin orang nyaman. Dari luar, hubungan mereka nyaris nggak ada celah. Sering update story bareng, saling support kerjaan, bahkan udah sering saling main ke rumah keluarga masing-masing. Buat sebagian orang, tinggal nunggu undangan aja, karena kelihatan banget serius. Tapi di balik itu semua, ada satu orang yang nggak bisa dipisahin dari lingkaran mereka. Dimas. Dia sahabat Arga dari zaman SMA, bahkan lebih kayak saudara sendiri. Arga sering bilang kalau Dimas itu orang yang udah tahu jatuh bangunnya dia. Dari dulu nongkrong bareng, ngerjain tugas bareng, sampai sekarang pun mereka masih sering kumpul meskipun kesibukan udah beda. Jadi wajar kalau Dimas juga sering ketemu sama Nadia. Awalnya semua terasa biasa aja, nggak ada yang aneh. Dimas tuh tipikal cowok yang rame, suka bercanda, kadang receh, tapi selalu bisa bikin suasana jadi cair. Kalau lagi nongkrong, dia yang paling banyak ngomong, paling banyak ngelempar joke. Arga sih santai aja, bahkan sering ikutan ngakak bareng. Buat Nadia, kehadiran Dimas malah bikin nyaman karena dia merasa nggak canggung meskipun cuma berdua sama Arga. Ada Dimas, suasana lebih hidup. Jadi buat Nadia, kehadiran dia sama sekali nggak ganggu. Tapi ternyata rasa nyaman itu nggak selalu berhenti di batasan wajar. Suatu sore, mereka bertiga habis nongkrong di kafe kecil dekat kampus lama. Arga dapat telepon dari kantor dan harus balik sebentar buat ketemu klien. Karena Nadia bawa motor, awalnya dia mikir mau pulang sendiri. Tapi pas mau pamit, Dimas tiba-tiba nawarin, "Nat, aku antarin aja sekalian, kan searah." Nadanya santai kayak biasa. Arga yang lagi buru-buru malah langsung setuju. "Ya Nat, biar Dimas aja, kamu nggak usah ribet. Aku takut nggak bisa ngabarin soalnya ketemuan penting banget ini." Nadia nggak sempat nolak. Akhirnya dia ikut naik motor Dimas. Awalnya ya biasa aja. Mereka ngobrol ringan, bahas soal makanan enak yang ada di sekitaran situ. Sampai cerita-cerita receh zaman SMA yang kadang bikin Nadia ngakak bareng. Tapi entah kenapa, di tengah perjalanan obrolan mereka mulai agak beda. Dimas tiba-tiba nanya, "Nat, kamu tuh sebenarnya pernah kesel nggak sih sama Arga?" Nadanya datar, tapi kayak ada rasa penasaran di situ. Nadia sempat kaget, soalnya biasanya Dimas nggak pernah nimbrung urusan pribadi mereka. "Maksudnya?" Nadia balik nanya sambil nyoba tetap kalem. "Ya, maksudku Arga kan kadang terlalu kalem ya. Aku tahu dia baik banget, tapi ada sisi dia yang terlalu cuek. Kamu nggak ngerasa?" Nadia diem sebentar. Sebenarnya ada benarnya juga sih. Arga memang tipe cowok yang kadang terlalu santai. Bahkan dalam beberapa hal suka nggak peka. Tapi selama ini Nadia selalu maklumin itu. "Ya, namanya orang beda-beda, Mas. Aku juga punya kekurangan kok," jawab Nadia akhirnya sambil senyum. "Iya sih, tapi kadang aku heran sama kamu. Kamu tuh cewek yang rame, ekspresif, penuh energi. Sedangkan Arga tuh kebalikannya banget. Kok bisa ya kamu betah?" Nada suaranya kayak bercanda, tapi mata Dimas yang sempat ngelirik lewat kaca spion bikin Nadia agak nggak enak. Ada sesuatu yang beda, kayak bukan sekedar basa-basi. Sejak hari itu, obrolan mereka berubah. Bukan yang frontal atau jelas-jelas flirting, tapi ada nada samar yang bikin Nadia mikir ulang. Dimas sering banget bawa topik soal hubungan, soal perasaan, soal hal-hal yang biasanya lebih personal. Kadang Nadia ngerasa aneh, tapi dia juga nggak mau langsung berprasangka buruk. Toh Dimas kan sahabat Arga. Hari-hari berikutnya mereka masih sering nongkrong bareng. Tapi tanpa disadari Nadia mulai lebih memperhatikan Dimas. Gimana caranya dia selalu bisa bikin suasana cair, gimana tatapan matanya suka lebih lama dari biasanya, gimana dia kadang nyeletuk kalimat yang nadanya ganda, kayak bercanda tapi ada makna lebih. Puncaknya suatu sore di kafe yang sama, Arga lagi telat datang. Jadilah Nadia duduk berdua duluan sama Dimas. Awalnya mereka cuma ngobrol soal kerjaan, lalu ngalor ngidul ke hal-hal random. Sampai akhirnya Dimas nyeletuk, "Aku kadang iri sama Arga, Nat." Nadia spontan kaget. "Iri kenapa?" tanyanya. Dimas ngeliatin dia sambil senyum tipis. "Ya, dia punya kamu. Padahal dulu aku yang pertama kenal kamu. Waktu kalian masih awal pacaran, aku juga udah deket juga. Tapi ya udahlah, mungkin bukan jalannya." Kalimat itu bikin Nadia bengong. Hatinya sempat berdegup kencang. Dia nggak tahu harus jawab apa. Untungnya beberapa menit kemudian Arga datang dan obrolan otomatis berhenti. Tapi sejak hari itu, Nadia jadi nggak bisa berhenti mikirin perkataan Dimas.
Awalnya dia berusaha nganggep itu cuma bercandaan, tapi makin lama makin kelihatan kalau Dimas serius. Dari cara dia ngomong, dari perhatian kecil yang dia kasih, dari tatapan-tatapan singkat yang cuma mereka berdua aja yang tahu. Dan yang bikin rumit adalah Nadia nggak sepenuhnya nolak. Ada bagian kecil di hatinya yang merasa tertangsul. Selama ini dia selalu jadi cewek yang harus ngertiin Arga, harus sabar sama sifat kalemnya dia yang kadang bikin kesel. Tapi sama Dimas, dia merasa selalu diperhatiin, selalu dipuji, selalu dibikin nyaman. Itu bikin Nadia ngerasa beda, meskipun dia tahu ini bahaya. Hari demi hari berjalan dan keadaan makin susah ditebak. Kadang Nadia sengaja ngejaga jarak, pura-pura cuek. Tapi kadang juga dia nggak bisa bohong kalau dirinya merasa enjoy tiap kali ngobrol sama Dimas. Semua masih samar, belum ada yang jelas. Tapi perlahan, batas antara sahabat dan sesuatu yang lebih mulai kabur. Sampai suatu sore, lagi-lagi karena Arga ada urusan, Nadia dan Dimas pulang bareng. Di perjalanan hujan turun deras. Mereka akhirnya neduh di sebuah warung kopi kecil pinggir jalan. Suasananya sepi, cuma ada mereka berdua. Dari situlah percakapan mereka makin intens. "Nat, kamu bahagia kan sama Arga?" tanya Dimas tiba-tiba. Nadia kaget, lagi-lagi nggak nyangka ditanya gitu. "Kenapa sih nanyanya gitu mulu?" Jawabnya sambil mencoba ketawa biar nggak tegang. "Aku cuma pengen tahu, soalnya kadang aku melihat kamu kayak lagi nyimpen sesuatu. Kayak ada yang nggak kamu ceritain ke Arga." Nadia terdiam. Hatinya berdebar nggak karuan. Dia tahu harusnya nggak membuka celah sedikit pun. Tapi malam itu entah kenapa lidahnya lebih ringan. "Ya, semua hubungan ada naik turunnya, Mas. Aku nggak bisa bilang selalu bahagia." Dimas menatapnya dalam. "Kalau ada pilihan lain, kamu bakal tetap sama Arga?" Pertanyaan itu menusuk. Nadia nggak langsung jawab. Suasana hening sebentar, hanya suara hujan yang deras. Hatinya campur aduk. Dia tahu Dimas nggak main-main. Dan dia pun sadar, sejak awal yang dia kira biasa aja ternyata udah mulai berubah jadi sesuatu yang nggak sederhana. Malam itu mereka nggak ngomong lebih jauh. Tapi sejak saat itu, dunia Nadia nggak pernah sama lagi. Di motor, suasana agak awkward. Hujan baru aja reda, jalanan masih basah, dan angin malam bikin jaket tipis yang dipakai Nadia terasa kurang hangat. Dari balik helm, dia sesekali ngelirik ke arah jalan, berusaha mengalihkan pikiran dari pertanyaan-pertanyaan aneh yang masih nyangkut di kepalanya. Tiba-tiba Dimas nyeletuk, suaranya agak keras biar terdengar di antara suara motor. Nat, lo tahu nggak sih, sebenarnya gue suka kagum sama lo. Gila, Arga beruntung banget bisa dapetin lo." Nadia kaget, tangannya refleks meremas bagian tas yang dia peluk di pangkuannya. Bukan karena takut, tapi karena nggak nyangka. Dia berusaha nutupin rasa gugup itu dengan ketawa kecil. "Ah, gombal lo Mas, nggak usah aneh-aneh deh. Gue sama Arga kan udah lama, nggak mungkin lah ada cerita lain." Tapi entah kenapa, hatinya justru jadi deg-degan aneh. Apalagi Dimas sempat ngelirik lewat kaca spion kecil, senyum setengahnya bikin suasana jadi makin gak jelas. Dia berusaha cuek, tapi sepanjang jalan, pikirannya malah sibuk mengulang kalimat itu. Kagum, beruntung. Kata-kata yang kedengerannya sederhana, tapi kalau keluar dari mulut sahabat pacarnya sendiri, rasanya jadi beda banget. Beberapa hari setelah itu, semuanya kayak balik normal. Mereka bertiga masih sering nongkrong, masih sering ketawa bareng, masih ada candaan receh khas Dimas yang bikin suasana cair. Tapi ternyata benih kecil itu nggak berhenti di situ. Diam-diam, Dimas mulai sering ngechat Nadia. Awalnya wajar, cuma nanya hal-hal sepele. Nat, kemarin itu mama kafe yang kita datengin apa ya? Gue lupa." Atau, "Nat, lu tahu nggak sih, Arga lagi sibuk apa? Gue WA dia nggak dibales." Pertanyaan-pertanyaan biasa yang nggak bikin curiga. Dia juga ngerespon biasa aja. Tapi lama-lama, obrolan mereka berubah. Dari awalnya bercanda, tiba-tiba bisa nyambung ke topik curhat. Dari awalnya Dimas nanya kabar Arga, pelan-pelan dia malah nanya kabar Nadia lebih detail. "Lo lagi sibuk banget ya kerja? Kok jarang update story? Capek nggak sih jadi cewek? Gue kadang mikir, lo tuh kuat banget ngejalanin semua." Kalimat-kalimat itu sederhana tapi nadanya beda. Ada perhatian yang terasa personal. Nadia awalnya sempat ragu buat bales panjang. Tapi entah kenapa tangannya lebih cepat ngetik tiap kali ada notif dari Dimas. Obrolan mereka makin intens, apalagi kalau malam.
Kadang Nadia cerita soal kerjaannya yang bikin pusing, soal atasan yang rewel, atau soal masalah kecil sama Arga yang sebenarnya nggak penting, tapi terasa berat kalau dipendam sendiri. Dan setiap kali dia cerita, Dimas selalu ngasih respon yang bikin dia ngerasa didengar. Ya ampun Nat, lo tuh terlalu baik sih, pantesan aja lo gampang capek sendiri. Atau, coba lo kasih tahu Arga, dia pasti ngerti asal lo ngomongin baik-baik. Tapi kalau lo butuh tempat cerita dulu, gue ada kok. Satu kalimat terakhir itu, gue ada kok, selalu bikin Nadia ngerasa aneh. Kayak ada sesuatu yang hangat sekaligus berbahaya. Dari hari ke hari, percakapan mereka jadi semacam rutinitas rahasia. Arga nggak pernah tahu karena Dimas pinter banget nyari waktu. Kalau nongkrong bertiga, Dimas bisa bersikap seolah nggak ada apa-apa. Bahkan kadang malah pura-pura cuek sama Nadia, bikin seakan hubungan mereka nggak lebih dari sekedar kenalan biasa aja. Tapi begitu di balik layar, chat mereka bisa sepanjang novel. Ada malam-malam tertentu obrolan kebablasan sampai jam 2 pagi. Awalnya masih soal kerjaan, tapi makin lama makin personal. Lo pernah kepikiran nggak, Nat? Kalau ternyata hidup lo bisa beda kalau lo ketemu orang lain duluan sebelum Arga. Pertanyaan itu bikin Nadia diam lama. Dia tahu itu bukan cuma basa-basi, tapi dia bales dengan emot ketawa biar aman. Lah, kenapa jadi mikir kayak gitu, Mas? Nggak usah aneh-aneh deh. Tapi Dimas nggak berhenti. Serius, gue kadang mikir kalau dulu gue lebih berani. Mungkin ceritanya beda. Jantung Nadia langsung berdegup kencang. Dia tahu maksudnya. Dan kali itu, dia nggak bisa pura-pura nggak paham. Tapi dia juga nggak mau ngasih jawaban yang jelas. Jadi dia cuma ngetik, udah tidur, kebanyakan mikir loh. Malam itu Nadia susah tidur. Kata-kata Dimas kayak bergema di kepalanya. Kalau dulu gue lebih berani. Kalimat itu sederhana tapi dalam banget. Kayak pintu kecil yang tiba-tiba kebuka ke arah yang gak seharusnya. Besoknya mereka ketemu lagi. Arga ngajak nongkrong ke kafe favorit. Dan seperti biasa, Dimas ikutan. Tapi kali itu, setiap tatapan singkat dari Dimas bikin Nadia salah tingkah. Kayak ada bahasa rahasia yang cuma mereka berdua aja yang ngerti. Nadia berusaha sebisa mungkin tetap normal, tapi dia tahu dalam hati kalau semuanya udah nggak sama lagi. Obrolan yang kebablasan lewat chat ternyata pelan-pelan ikut kebawa ke dunia nyata. Nggak frontal, nggak jelas-jelas, tapi ada momen-momen kecil yang bikin deg-degan. Misalnya waktu Dimas nyeletuk, Nat, lu suka parfum yang baunya manis kan? Kok gue jadi ingat aja ya tiap nyium aroma kayak gitu? Ucapannya sambil ketawa tapi tatapannya jelas bikin Nadia salah tingkah. Atau waktu mereka jalan bertiga, Nadia lagi jalan di belakang Arga. Tiba-tiba Dimas ngechat dari handphonenya. Lu cantik banget hari ini. Nadia baca pesan itu sambil jalan. Langsung panas dingin. Dia nggak balas tapi matanya refleks ngelirik ke Dimas yang udah jalan santai sambil senyum kecil. Kayak orang nggak ngapa-ngapain. Nadia mulai sadar kalau semua ini udah keterlaluan. Tapi justru disitulah masalahnya. Makin dia nyoba menjauh, makin banyak alasan buat tetap dekat. Dimas selalu punya cara buat bikin dia balik lagi. Entah lewat candaan, perhatian kecil, atau sekedar kalimat sederhana yang bikin hatinya meleleh. Sampai suatu malam, obrolan mereka bener-bener kebablasan. Setelah lama curhat soal masalah kerja, Dimas tiba-tiba ngetik, kadang gue pengen bisa peluk lo biar lo tenang. Nah, dia langsung bengong. Tangannya gemeter waktu baca chat itu. Dia tahu kalau dia balas dengan cara yang salah, semua batasan bakal runtuh. Tapi di sisi lain, hatinya nggak bosong. Ada bagian dirinya yang sebenarnya juga pengen. Dia nggak balas lama tapi akhirnya cuma ngetik singkat, jangan kebablasan deh mas. Dimas cuma balas dengan emoji senyum misterius. Dan malam itu, Nadia sadar. Obrolan mereka udah masuk ke titik berbahaya. Arga sama sekali nggak pernah curiga. Dari dulu dia percaya penuh sama Nadia. Dan buat dia, sahabat sama pacar udah kayak keluarga sendiri. Dimas adalah orang yang dia anggap paling bisa dipercaya. Bahkan kadang suka nitipin Nadia kalau ada acara bareng yang dia nggak bisa datang. Gue tenang kok kalau lu sama Dimas. Dia udah kayak abang lu sendiri. Pernah Arga bilang dengan polosnya. Dan kalimat itu tanpa sadar jadi semacam pembenaran yang terus nyangkut di kepala Nadia. Sampai suatu malam, ada acara ulang tahun salah satu teman lama SMA mereka. Arga udah janji mau datang, tapi sehari sebelumnya dia dapat tugas mendadak. Dinas luar kota yang gak bisa ditolak. Dia sempat ragu, mau nyuruh Nadia datang sendiri atau enggak. Tapi akhirnya dia bilang,
Nat, lu ikut aja sama Dimas ya. Gue udah bilang ke dia juga datang kok. Jadi lu nggak sendirian. Nadia sempet pengen nolak. Ada rasa nggak nyaman yang selama ini dia simpen sendiri. Tapi di sisi lain, dia juga nggak mau bikin Arga curiga. Jadi akhirnya dia setuju. Ya udah deh, aku ikut. Tapi kamu jangan lupa kabarin aku kalau udah sampai hotel ya. Jawabnya sambil senyum kecil. Malam itu Dimas jemput Nadia. Mereka berangkat bareng ke acara ulang tahun temen SMA itu. Yang ternyata lumayan rame. Banyak wajah lama bermunculan. Obrolan ngalir ke sana-sini, semua serba nostalgia. Awalnya semua bener-bener biasa aja. Mereka ketawa bareng, foto bareng sama teman-teman lain, ngobrol ngalor ngidul soal masa lalu yang kocak. Tapi seiring malam berjalan, suasana mulai beda. Entah karena musik, suasana pesta, atau mungkin karena dari awal mereka udah nyimpen sesuatu. Tapi ada momen-momen kecil yang bikin jantung Nadia berdebar. Kayak waktu mereka foto bareng. Posisi mereka berdiri terlalu dekat. Atau waktu Dimas nyeletuk. Lu makin cantik aja sekarang. Gak heran Arga susah lepas dari lu. Kalimat itu cuma kedengeran sama Nadia karena dia ucapin dengan suara rendah. Sambil senyum tipis yang bikin Nadia salah tingkah. Pulangnya udah hampir jam 11 malam. Temen-temen udah bubar. Dan Dimas nawarin. Lapernya? Kita mampir makan bentar yuk. Kayaknya nggak enak kalau langsung pulang. Nadia sempat ragu. Tapi akhirnya dia nurut. Mereka mampir ke sebuah tempat makan sederhana yang buka 24 jam. Duduk berdua, pesan makanan ringan, dan ngobrol lagi. Awalnya masih santai, soal acara tadi, soal teman-teman yang ternyata banyak berubah. Tapi pelan-pelan obrolan jadi lebih intens. Dimas mulai curhat soal kehidupannya. Katanya dia sering merasa kesepian, walaupun kelihatan ramai di luar. Katanya dia kadang iri sama Arga yang punya cewek sebaik Nadia. Nadia diem aja. Berusaha ngasih respon yang gak kebablasan, tapi hatinya pelan-pelan ke bawah. Lalu ada momen singkat yang jadi titik balik. Mereka berdua lagi nunggu makanan, tangannya Nadia tanpa sadar geser ke meja. Dan bersamaan dengan itu, tangan Dimas juga ada di situ. Jari mereka saling menyentuh, cuma sepersekian detik. Tapi itu cukup buat bikin keduanya refleks saling tatap. Tatapan itu lama. Lebih lama dari seharusnya. Mata Nadia bergetar, bibirnya setengah terbuka kayak pengen ngomong tapi gak ada kata yang keluar. Dimas juga diam, cuma senyum kecil sambil nahan napas. Dan anehnya, gak ada satupun dari mereka yang buru-buru narik tangan. Itu momen pertama, momen singkat yang seharusnya gak pernah terjadi. Tapi mereka biarin. Makanan akhirnya datang, bikin suasana jadi agak normal lagi. Mereka makan sambil ngobrol seadanya. Tapi dalam hati keduanya tahu ada sesuatu yang berubah. Perjalanan pulang pun sama, di motor, gak ada obrolan panjang kayak biasanya. Sunyi, cuma suara mesin dan angin malam. Tapi justru kesunyian itu yang bikin pikiran Nadia penuh. Tangan yang tadi nyentuh masih terasa hangat. Tatapan mata tadi masih kebayang jelas. Dia tahu itu kesalahan. Dia tahu seharusnya semua berhenti di situ. Tapi nyatanya malam itu mereka nggak berhenti. Malam itu justru jadi awal. Begitu nyampe rumah, Nadia turun dari motor. Dimas ngeliatin dia dengan tatapan yang nggak bisa didefinisiin. Nggak ada kata-kata perpisahan panjang. Cuma, hati-hati masuk, Nat. Tapi tatapan itu bikin Nadia masuk rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, dia ngerasa bersalah banget sama Arga. Di sisi lain, dia nggak bisa bohong kalau ada bagian dari dirinya yang ngerasa hidup kembali. Dan malam itu, begitu Nadia rebahan di kasur, handphonenya bergetar. Notifikasi dari Dimas. Maaf ya soal tadi. Nadia bengong. Tangannya sempat ragu ngetik balasan. Tapi akhirnya dia jawab singkat. Udahlah, pura-pura nggak pernah kejadian aja. Dimas balas lagi.
Kalau bisa pura-pura, gue udah dari lama pura-pura, Nat. Kalimat itu bikin Nadia kaget, sekaligus bikin hatinya berdegup lebih kencang. Dia nggak tahu harus balas apa lagi. Malam itu dia cuma bisa nutup layar handphone dan memeluk guling erat-erat. Karena tanpa sadar, mereka berdua udah ngelewatin batas pertama. Batas yang seharusnya dijaga, tapi malah mereka langgar bareng-bareng. Itulah kesalahan pertama. Kesalahan kecil yang nantinya bakal jadi pintu untuk kesalahan-kesalahan berikutnya. Sejak malam itu, semuanya berubah pelan-pelan. Batasan yang dulu masih jelas, sekarang jadi tipis banget. Hampir nggak kelihatan. Dulu Dimas cuma sekadar sahabat Arga yang sering ikut nongkrong. Sekarang jadi orang pertama yang Nadia cari kalau lagi capek atau kesel. Dulu chat mereka sebatas curhat receh. Sekarang kadang malah sengaja janjian ketemu tanpa Arga tahu. Awalnya cuma alasan sepele. Misalnya Nadia bilang lagi pengen makan bakso di tempat favoritnya. Terus kebetulan Dimas bilang dia juga lewat daerah sana. Atau kadang Nadia pulang kerja lebih malam. Arga lagi sibuk, lalu Dimas nawarin jemput. Dari situ kebiasaan baru muncul. Kebersamaan kecil yang gak pernah masuk dalam pengetahuan Arga. Tapi kebohongan gak bisa selamanya rapi. Setiap kebohongan kecil, sekecil apapun, pasti ninggalin jejak. Entah itu notif yang kelewat, kalimat yang kepleset, atau tatapan yang terlalu lama. Dan akhirnya yang Nadia takutin bener-bener kejadian. Suatu sore mereka lagi santai di rumah Nadia. Arga duduk di sofa sambil main HP. Nadia lagi di dapur nyiapin minum. Tiba-tiba Arga nyeletuk. Sayang, pinjem HP kamu bentar dong. Aku mau cek harga tiket di aplikasi yang ada di HP kamu tuh. Di aku aplikasinya error. Nadia kaget. Tapi dia berusaha tenang. Oh, iya bentar. Jawabnya lalu nyodorin HP. Dalam hati deg-degan gak karuan. Soalnya dia selalu rajin hapus chat sama Dimas. Tapi namanya manusia, pasti ada aja yang kelewat. Arga ambil HP itu, mulai buka aplikasi. Tapi nasib memang suka iseng. Belum sempat apa-apa, tiba-tiba ada notif masuk di layar. Satu kalimat singkat tapi cukup buat bikin dunia Nadia runtuh seketika. Jangan lupa, ketemu jam 8 nanti sayang. Arga diam. Matanya terpaku ke layar. Nafasnya berat, tapi ekspresinya nggak langsung marah. Nadia panik. Dia buru-buru jalan ke arah Arga. Berusaha ngambil HP itu. Itu salah kirim mas. Beneran, itu cuma bercandaan doang. Kan lu tahu sendiri, Dimas kadang suka iseng. Lagian, kalau beneran, masa iya gue bisa sembunyiin dari lu? Arga ngeliatin wajah Nadia lama. Seolah lagi nyari jawaban di balik mata ceweknya itu. Tapi akhirnya dia cuma ngangguk pelan, ngembaliin HP. Ya udah, gue percaya. Tapi jangan sampai ada hal yang bikin gue ragu lagi. Percaya. Kata itu bikin Nadia makin gak karuan. Karena yang sebenarnya terjadi justru sebaliknya. Dia udah melanggar percaya Arga jauh sebelum notif itu muncul. Malamnya, Nadia diam di kamar. HP-nya dia taruh di meja. Gak berani disentuh. Tapi rasa gatal buat ngecek tetap ada. Dan bener aja, ada beberapa chat dari Dimas yang masuk setelah notif tadi. Nat, lu gak bales. Aman kan? Maaf, gue gak sengaja kebablasan ngetik sayang tadi. Nadia nutup layar HP cepet-cepet. Rasanya mau nangis, tapi yang keluar cuma helaan nafas panjang. Dalam hati dia mikir, sampai kapan semua ini bisa ditutupin? Arga udah ngasih kode keras. Tapi kenapa bagian dalam dirinya justru masih pengen terus? Besoknya Dimas ngajak ketemu. Nat, kita harus ngomong. Gue takut lu jadi kepikiran gara-gara notif kemarin. Awalnya Nadia nolak. Dia takut makin kebongkar. Tapi rasa penasaran, rasa butuh penjelasan, akhirnya bikin dia luluh. Mereka ketemu di sebuah kafe kecil, duduk di pojokan biar nggak ketahuan siapa-siapa. Dimas kelihatan agak gugup, tapi tetap berusaha tenang. Nat, gue beneran nggak sengaja. Tangan gue kepleset. Maksud gue itu buat orang lain. Maksudnya bercandaan doang. Jangan salah paham. Nadia ngeliatin dia lama. Lo sadar nggak sih, Dim?
Sekarang semua jadi bahaya. Arga udah lihat. Dia diem. Tapi gue tahu dia kepikiran. Lu nggak bisa lagi sembarangan. Dimas ketawa kecil, tapi ada getir di ujung suaranya. Bahaya. Dari dulu juga udah bahaya, Nat. Dari pertama kali gue bilang gue kagum sama lu, dari pertama kali lu ngebales chat gue sampai jam 2 malam. Kita udah main api dari lama. Bedanya sekarang apinya mulai kelihatan. Kalimat itu bikin Nadia terdiam. Dia nggak bisa nyalahin siapapun selain dirinya sendiri. Dia sadar semua ini udah salah. Tapi entah kenapa, dia juga nggak bisa berhenti. Dan sejak hari itu, hubungan mereka jadi kayak bom waktu. Setiap langkah makin was-was, setiap tatapan bisa jadi tanda bahaya. Arga mungkin masih percaya, tapi sampai kapan? Di rumah Arga mulai lebih sering ngeliatin Nadia. Bukan dengan tatapan curiga, tapi tatapan penuh tanda tanya. Kayak ada sesuatu yang pengen dia tanyain, tapi selalu ditahan. Kadang dia nyoba bercanda, nyoba ngobrol kayak biasa. Tapi ada jeda aneh yang bikin suasana jadi lain. Nadia juga jadi lebih hati-hati. Setiap kali ada notif masuk, dia buru-buru hapus. Setiap kali ada ajakan ketemu dari Dimas, dia pikir berkali-kali dulu. Tapi anehnya, walaupun takut ketahuan, dia juga nggak bisa bener-bener jauh dari Dimas. Dan diam-diam, Arga nyimpan semua itu di kepalanya. Dia nggak langsung meledak, tapi dia juga bukan orang bodoh. Sekali kepercayaan goyah, sisa-sisanya nggak akan pernah sama lagi. Malam-malam berikutnya, Nadia sering susah tidur. Kalimat Arga waktu itu selalu terngiang di telinganya. Nat, jangan bikin gue kehilangan percaya. Gue sama Dimas itu udah kayak saudara. Dan ironisnya, justru kalimat itu yang bikin Nadia makin takut. Karena kalau semua kebongkar beneran, yang hilang bukan cuma kepercayaan, tapi juga hubungan yang udah dia bangun bertahun-tahun. Malam itu, kafe terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu kuning temaram yang biasanya bikin suasana hangat, malah terasa menekan dada. Musik akustik pelan dari pengeras suara nggak bisa nutupin ketegangan yang menggantung di meja sudut, tempat 3 orang itu duduk berhadapan. Nadia duduk kaku. Tangannya gemetar halus sambil megang gelas coklat panas yang udah dingin sejak tadi. Dimas menunduk, pura-pura sibuk mengulik sendok kecil di tangannya. Sedangkan Arga, pacar yang udah 4 tahun nemenin suka dukanya, duduk dengan wajah tenang, tapi matanya jelas-jelas lagi berperang di dalam. Arga akhirnya memecah keheningan yang terasa berat itu. Suaranya rendah tapi tegas. Gue nggak mau ribet. Kalau emang lo berdua punya sesuatu, bilang sekarang, biar gue yang mundur. Kata-kata itu langsung bikin dada Nadia sesek. Jantungnya berdegup kencang kayak abis lari jauh. Mulutnya kebuka. Pengen ngomong sesuatu, tapi nggak ada suara yang keluar. Bibirnya kering, otaknya buntu. Semua alasan yang biasa dipakai buat ngeles, mendadak hilang entah kemana. Dimas masih nunduk. Tangannya gemeter sedikit. Dia jelas ngerasa bersalah, tapi juga nggak berani buka suara. Dia sahabat Arga sejak SMA, udah kayak saudara. Tapi di saat yang sama, hatinya udah keburu kebagi ke cewek yang harusnya nggak boleh dia sentuh. Nadia berusaha tarik napas dalam-dalam. Tapi rasanya kayak ada batu gede nutupin tenggorokannya. Dia lihat ke arah Arga. Pengen bilang gak ada apa-apa. Pengen meyakinkan kalau semua ini cuma salah paham. Tapi begitu pandangannya ketemu sama tatapan Arga yang penuh luka, dia langsung kehilangan tenaga. Tatapan itu kayak ngasih pesan jelas. Gue sebenarnya udah tahu semuanya. Cuma nunggu lo jujur. Suasana makin hening. Bunyi sendok jatuh di meja dari arah kafe lain aja terdengar jelas. Detuk itu, waktu kayak berjalan lambat. Arga akhirnya bangkit berdiri. Kursi kayu bergeser.
Bunyinya bikin semua kepala di sekitar meja sempat menoleh sebentar. "Gue capek," kata Arga singkat. "Kalau lo berdua emang mau, ya udah, gue nggak akan halangin." Tanpa nunggu jawaban, Arga langsung ngambil jaketnya, masukin tangan ke saku, lalu melangkah pergi. Bayangan punggungnya menjauh perlahan ke arah pintu keluar. Saat bel kecil di atas pintu berbunyi kering, Nadia ngerasa dunianya runtuh. Dia pengen teriak, pengen lari ngejar, pengen bilang kalau dia masih sayang sama Arga. Tapi tubuhnya nggak mau bergerak. Dia cuma bisa bengong. Air mata mulai menggenang di sudut mata. Dimas juga angkat kepala. Dia menatap Nadia dengan pandangan rumit. Campuran antara bersalah, takut, dan masih ada rasa itu. "Nat," suaranya serak, hampir kayak bisikan. "Lo mau gimana sekarang?" Nadia nggak langsung jawab. Dia cuma diam menatap meja kosong di depannya. Suasana kafe yang tadinya riuh, jadi kayak hilang suara. Semua yang ada di telinganya cuma gema pertanyaan Dimas barusan. Waktu terasa berhenti. Pilihan ada di depan matanya. Ngejar Arga dan berjuang balikin kepercayaan yang udah retak. Atau tetap duduk bareng Dimas dan nerusin cerita yang dia sendiri nggak tahu bakal berakhir kayak gimana. Tapi mulutnya keluh. Nggak ada kata yang keluar. Dia cuma bisa menunduk, menggigit bibir, nahan air mata biar nggak jatuh. Dimas juga nggak berani nyentuhnya. Apalagi ngomong lebih banyak. Adegan berhenti di situ. Semua tetap menggantung, gak ada kepastian. Arga keluar dari pintu kafe dengan hati yang mungkin udah hancur. Nadia dan Dimas masih duduk saling berhadapan, tapi justru semakin jauh dari jawaban. Apakah Nadia akan bangkit dan ngejar Arga? Atau dia tetap tinggal bersama Dimas, meski tahu hubungan itu dibangun dari kesalahan? Gak ada yang tahu. Cerita berhenti di titik ini, biar pembaca yang nentuin akhirannya di kepala masing-masing.